kecelakaan pesawat, perjuangan untuk bertahan hidup, dan kisah cinta yang tak terduga di antara mereka. Terdampar di pegunungan es, dua orang asing harus bergantung satu sama lain untuk tetap hidup. Namun saat hari berganti minggu, ikatan mereka semakin erat dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup, takdir membawa mereka menuju sesuatu yang lebih dalam. Tetaplah bersama kami akan membahas kisah cinta yang menegangkan, perjuangan dan takdir. Cerita dimulai dengan Alex, seorang jurnalis yang cantik dan ambisius. Dia ada di bandara sedang menunggu penerbangannya. Besok adalah pernikahannya dan dia harus tiba di New York secepat mungkin. Di bandara yang sama, terlihat laki-laki bernama Ben, seorang ahli bedah saraf yang terampil. Dia juga sedang terburu-buru, dia harus menjalani operasi kritis di New York. Namun tiba-tiba bencana terjadi, sebuah badai dahsyat yang menyebabkan semua penerbangan dibatalkan, membuat Alex dan Ben panik dan putus asa. Mereka mulai mencari alternatif. Saat mereka berbicara, mereka menyadari bahwa mereka menghadapi masalah yang sama. Alex menyarankan untuk menyewa pesawat pribadi agar bisa sampai ke New York tepat waktu. Setelah berpikir, Ben setuju. Tak lama kemudian mereka menemukan seorang pilot pribadi, seorang pria berpengalaman berusia 50-an. Dia setuju membayarnya seharga $800. Namun ada satu kendala, dia memiliki seekor anjing dan dia menolak untuk meninggalkannya. Setelah mendapat persetujuan Alex dan Ben, ia membawa anjingnya ikut dalam perjalanan. Segalanya tampak berjalan lancar. Saat pesawat lepas landas, Alex dan Ben merasa lega. Untuk sesaat mereka bahkan menikmati penerbangan itu, namun kemudian hal yang tidak terpikirkan terjadi. Pilot tiba-tiba terserang stroke di tengah penerbangan. Tubuhnya menegang, napasnya menjadi tidak teratur, kepanikan terjadi. Alex dan Ben mencoba membantu tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Situasinya menjadi tidak terkendali, lebih parahnya lagi pilot tidak pernah memberitahu pengawas lalu lintas udara tentang penerbangan tersebut. Tidak ada cara untuk meminta bantuan, pesawat itu kehilangan kendali. Menyadari bahayanya, Alex dan Ben bersiap, mereka memasang sabuk pengaman. Jantung mereka berdebar kencang dan kemudian pesawat kecil itu menabrak puncak gunung lalu menghilang ke dalam hutan belantara. Namun keberuntungan berpihak kepada mereka. Ben, Alex dan anjing pilot selamat, tetapi pilotnya pergi ke dunia anime. Alex terluka parah dan dia kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian Ben pun kembali sadar. Dia perlahan bangkit dan melangkah keluar dari reruntuhan. Dia melihat sekeliling dan meminta bantuan tetapi tidak ada apa-apa, hanya pegunungan bersalju yang tak berujung. Tak ada rumah, tak ada orang, hanya keheningan. Menyadari mereka benar-benar terdampar, Ben berjalan kembali ke pilot dan menyeretnya untuk mengubur pilot di salju. Kemudian dia memeriksa Alex, dia masih tak sadarkan diri. Ben pun berusaha mengobati kaki Alex yang terluka cukup parah. Saat malam tiba, udara yang sangat dingin, Ben mengumpulkan puing-puing dari reruntuhan dan menyalakan api, sambil berjuang untuk tetap hangat. Keesokan paginya, Ben melihat sebuah pesawat terbang di atas kepala. Jantungnya berdebar kencang. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Dia segera mengambil pistol suar dan menembakkannya ke langit tetapi pesawat itu terbang melewatinya. Tidak seorang pun melihatnya. Ben merasa putus asa. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara samar, ternyata Alex yang sudah sadar. Lalu Ben menceritakan apa yang terjadi. Pilot. I buried him yesterday. How long's it been? 36 hours. My phone has no signal and we're pretty high up. Someone's definitely coming to get us. Mereka terjebak di antah berantah dan melarikan diri tidak akan mudah. Mendengar semua ini, Alex merasa hancur. Dia memikirkan tunangannya yang pasti sedang menunggunya, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Baik Ben maupun Alex tidak memberitahu siapapun bahwa mereka bepergian dengan pesawat pribadi. Hari-hari berlalu, kondisi mereka memburuk, persediaan makanan mereka menipis tetapi bertahan hidup semakin sulit setiap harinya. Alex pun yang sudah merasa muak karena terus menunggu, mencoba mencari pertolongan di luar sana. Padahal kondisinya sendiri tidak memungkinkannya untuk berjalan.
Alex berkata kepada Ben, "Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu, kita harus keluar dari sini." Ben akhirnya setuju. Mereka perlu mencari bantuan karena kaki Alex masih terluka. Ben memutuskan untuk pergi sendiri. Tanpa alat bantu, Ben terus maju melewati medan es. Setelah berjam-jam berlalu, Ben berhasil mendaki gunung es yang tinggi tetapi tidak terlihat apa-apa di sana, hanya salju yang tak berujung dan kesunyian. Kemudian Ben memutuskan untuk kembali, tetapi saat ia turun kakinya terpeleset, dia kehilangan keseimbangan, terjatuh dan berguling menuruni lereng. Tepat saat dia hendak terjun ke jurang yang dalam, dia menabrak sebuah batu besar sehingga dia tidak dapat jatuh. Kalau bukan karena batu itu, dia pasti sudah jatuh dan meninggal. Sementara Alex memeriksa barang-barang milik Ben, dia menemukan foto Ben bersama istrinya dan menemukan rekaman pesan suara dari istrinya. Saat dia mendengarkan, sesuatu bergerak di kejauhan, bayangan seekor macan tutul. Anjing pilot mulai menggonggong lalu menyerang macan tutul untuk melindungi Alex. Tetapi macan tutul itu tetap saja masuk untuk menyerang. Alex pun mencoba mengusirnya dengan menembakkan pistol suar. Setelah beberapa waktu Ben pun kembali, Alex menceritakan kepadanya tentang serangan macan tutul. Anjing itu hanya terluka di bagian telinga, lalu dia menceritakan perjalanannya pada Alex. Dia berjalan melewati pegunungan selama berjam-jam, tetapi tidak ada tanda-tanda jalan, tidak ada rumah, tidak ada apapun. Mendengar hal itu membuat Alex merasa putus asa. Kemudian Ben pergi keluar dan menemukan macan tutul yang sudah mati. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memasak dagingnya dan memakannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka menikmati makanan yang layak. Ini memberi mereka kekuatan, tetapi situasi mereka tetap sama. Alex bersikeras bahwa mereka perlu menuruni gunung untuk mencari sinyal seluler, tetapi Ben tidak setuju. Meninggalkannya terlalu berbahaya. Ia yakin bahwa tinggal di dekat reruntuhan adalah kesempatan terbaik mereka. Seseorang pasti telah menyadari jatuhnya pesawat itu, tetapi Alex tidak yakin. Rasa frustrasi meningkat. Mereka berdebat. Malam itu, mereka tertidur dalam keheningan. Keesokan paginya saat Ben masih tidur, Alex membuat keputusan dia diam-diam pergi bersama anjingnya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika Ben bangun, ia menemukan sebuah catatan Alex menulis bahwa dia akan pergi mencari bantuan. Ben yang khawatir segera mengemasi barang-barangnya. Dia tahu cedera Alex belum pulih sepenuhnya. Dia tidak akan berhasil sendirian. Dengan tekad bulat, dia mengikuti jejak kakinya di salju. Tak lama kemudian dia menemukannya. Mereka berdua senang bisa bertemu satu sama lain. Namun Alex mulai kesulitan bernapas, cuaca dingin yang ekstrim mulai berdampak buruk padanya. Ben membantunya dan memastikan dia stabil. Mereka terus bergerak maju. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gua. Mereka berhenti di sana untuk bermalam. Namun Ben yang sangat peduli pada Alex memberikan sarung tangannya dan bentuk terima kasihnya. Dia menyuruh Ben untuk memasukkan tangannya ke dalam kue lapisnya yang hangat. I did find that beacon. Yeah. Keesokan harinya Ben dan Alex melanjutkan perjalanan mereka. Pada satu titik Alex berhenti untuk mengambil beberapa foto. Saat dia melihat melalui kameranya, dia melihat sesuatu yang bersinar di balik pegunungan. Mereka mengubah arah dan menuju ke cahaya. Mereka berjalan selama berjam-jam melewati medan es, namun tak lama kemudian jalan mereka terhalang oleh sungai. Air yang terlalu dalam dan terlalu berbahaya untuk diseberangi, karena kelelahan mereka mulai mencari tempat untuk beristirahat. Just 1% of something. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan meski tubuh mereka terlalu lemah untuk melangkah lebih jauh. Tetapi mereka harus terus berjalan, namun di dalam kondisi dingin ini mereka harus banyak beristirahat dan mengobrol untuk memulihkan tenaga mereka. Tiba-tiba mereka menyadari sesuatu, anjingnya hilang dan Ben mengikuti jejak kakinya di salju. Lalu dia melihat anjingnya berhasil menemukan sebuah rumah. Dia bergegas kembali untuk memberitahu Alex, tetapi kemudian bencana terjadi. Alex terjatuh karena berdiri di atas es yang tipis. Ben pun berlari ke arahnya untuk menyelamatkannya. Selama berhari-hari Ben merawat Alex, akhirnya dia sadar kembali. Melihatnya bangun, Ben tersenyum lega dan memeluknya.
Alex sangat tersentuh, Ben tidak pernah meninggalkan dirinya, dia bisa saja meninggalkannya tetapi dia tidak melakukannya, bahkan di saat terburuk sekalipun dia tetap bertahan. Setelah bertahan bersama begitu lama, sesuatu telah berubah di antara mereka, mereka merasa tertarik satu sama lain tetapi tak seorang pun membicarakannya. Suatu hari, saat menggeledah rumah Ben menemukan sebungkus mie untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ben pun menyuapi Alex dengan semangkok mie yang sudah dia masak. Sementara Ben rela menahan perutnya yang lapar demi Alex, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah itu sampai Alex pulih sepenuhnya. Hari-hari berlalu Ben pun kembali beraktivitas untuk memotong kayu, sementara di dalam Alex memeriksa barang-barang miliknya. Dia menemukan teleponnya dan mendengarkan rekaman suara lama itu dari istrinya. Saat Ben kembali dia melihat Alex mendengarkan dan langsung marah. Alex pun langsung meminta maaf dan berkata padanya, "Kita mungkin mati di sini, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu." Ben dengan berat hati dia akhirnya berbicara, rekaman itu dari istrinya yang meninggal 2 tahun lalu karena tumor otak dan dia gagal menyelamatkan nyawa istrinya. Alex yang terharu mendengarnya pun langsung memeluknya. Setelah semua yang mereka lalui bersama sebuah ikatan telah terbentuk, namun terjadilah apa yang kalian inginkan. Keesokan paginya, Alex menyuruh Ben untuk pergi sendirian mencari bantuan. Jika dia ikut dengannya, dia tidak akan bisa berjalan jauh. Ben menolak, dia tidak ingin meninggalkannya. Namun setelah Alex mendesak, dia akhirnya setuju. Namun begitu dia mulai berjalan, merasa bersalah dia tidak bisa meninggalkannya. Tanpa ragu dia berbalik. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Saat mereka menuruni gunung Alex semakin melemah, Ben masih menolak meninggalkannya. Sebaliknya, dia membuat tanduk kayu dan menariknya sementara anjingnya mengikuti dari belakang. Saat mereka terus maju, badai salju melanda yang membuat mereka terpaksa berlindung di dekat hutan dan mencoba beristirahat. Tiba-tiba anjing itu membangunkan Ben. Ben melihat ke depan dan ternyata anjing itu memberitahu bahwa ada pemukiman yang tidak jauh dari lokasi mereka. Ben langsung membangunkan Alex, mereka mengumpulkan seluruh tenaganya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi tubuh mereka terlalu lemah. Saat mereka sedikit lagi akan sampai bencana pun terjadi, kaki Ben terjebak dalam perangkap beruang, Alex bergegas membebaskannya tetapi perangkapnya terlalu kencang. Kemudian Ben menyuruhnya untuk terus berjalan dan mencari bantuan. Alex yang ragu-ragu tetapi tidak ada pilihan lain. Dia terus bergerak, akhirnya dia sampai di dalam pemukiman penduduk. Alex yang tidak sanggup lagi berjalan, untungnya sopir truk melihat Alex yang terjatuh. Ketika Ben bangun, ternyata dia sudah berada di rumah sakit. Dia pun langsung pergi ke kamar Alex. Saat mereka mengobrol tiba-tiba tunangan Alex masuk. Saat itulah, Ben menyadari sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. I want you to meet Mark. Mark. Yeah, Ben, right? Alex told me how you saved her life. No, you saved my life, Alex. Sekarang Ben memelihara anjingnya dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Alex tetap bersama tunangannya, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak dapat melupakan satu sama lain. Alex mencoba menelepon Ben beberapa kali, tetapi dia mengabaikan panggilannya. Suatu hari Alex mengiriminya foto yang diambilnya saat dia sedang tidur. Bersamaan dengan itu dia menulis, "Hanya kamu yang benar-benar mengerti aku." Tetapi setelah membaca pesan itu dia tidak dapat menahannya lagi. Dia akhirnya meneleponnya dan mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah restoran di New York. Mereka duduk berhadapan. Alex bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawab teleponku?" Ben berkata, "Karena kupikir kau sudah menikah, aku tidak ingin ikut campur dalam hidupmu." Alex menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah menikah, aku putus dengannya." You look beautiful, Alex. Thank you. I loved you on that mountain. I tried to pretend that I didn't, but I did. Di luar restoran mereka berdua malah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Akan tetapi ternyata mereka tidak bisa mengabaikan perasaannya, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah semua yang mereka lalui, mereka akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Alex membuat keputusan yang tepat dengan membatalkan pertunangannya? Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa like, share dan subscribe.